Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal P3K jenis SJT ya teman-teman. Ini untuk formasi guru. Jadi silakan teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk tes P3K formasi 2024, untuk soal SJT-nya bisa belajar di channel aku ya teman-teman. Nah, tidak panjang lebar, langsung aja kita lihat bagaimana sih contoh soal SJT itu. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan info yang berkenaan dengan P3K tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe channel aku, semoga dipermudah nanti ketika ujian dan bisa lulus dengan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja membahas soal yang pertama. Aku bacakan terlebih dahulu soalnya. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah guru mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, soal SJT seperti ini ya teman-teman. Jadi akan ada kasus yang dialami siswa atau guru, lalu juga akan disiapkan jawabannya. Di sini kita harus memilih jawaban yang paling baik dari yang baik, karena kemungkinan akan disediakan jawaban baik lainnya. Jadi kita memilih yang sekiranya mendapatkan poin tertinggi. Jika opsinya sampai E, berarti poin tertinggi adalah 5 ya teman-teman, seperti itu. Opsi yang A memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya dapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk saling membangun kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Nah, di sini banyak yang komen di video aku sebelumnya bagaimana sih trik untuk mengerjakan soal SJT yang panjang, lalu opsinya juga panjang dan tampak bagus semua. Nah, di sini ada salah satu cara, yaitu metode eliminasi opsi. Jadi kita eliminasi terlebih dahulu opsi yang paling tidak mungkin ya teman-teman. Jadi di sini kan kasusnya adalah ada siswa yang cerita ya teman-teman, merasa ditipu oleh temannya. Berarti kan siswa yang memiliki masalah seperti itu. Nah, kita eliminasi yang paling tidak mungkin terlebih dahulu. Nah, kalau yang E, kalau ada siswa cerita, kita cukup mendengarkan saja keluhan dengan baik ya teman-teman dan menyerahkan untuk dapat diselesaikan mandiri. Berarti kan kita tidak membantu, padahal siswa tersebut membutuhkan bantuan seperti itu. Apalagi keduanya dahulu bersahabat sehingga sekarang tidak bertutur sapa. Nah, itu kan udah masalah ya teman-teman. Jadi opsi E ini pasti salah. Kita eliminasi terlebih dahulu. Kita lihat ya teman-teman, opsi yang A di sini dan juga opsi yang C. Kalau kita perhatikan sama-sama hanya memberitahukan salah satu pihak saja ya teman-teman. Nah, ini tidak baik karena kan yang bermasalah di kedua belah pihak, maka kita seharusnya panggil keduanya. Opsi yang B di sini dan opsi yang D kemungkinan memiliki poin 4 dan 5. Kita lihat opsi yang B, memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, sejauh ini bagus ya teman-teman. Namun kita bandingkan dengan opsi yang D. Opsi yang D memfasilitasi pertemuan. Nah, kata memfasilitasi ini sangat positif sekali. Walaupun opsi yang B dengan memanggil keduanya ini juga tampak kita melibatkan keduanya, namun kata memfasilitasi ini lebih bagus maknanya daripada memanggil saja ya teman-teman. Tujuannya ini bagus sekali untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jadi yang lebih sesuai dengan konteks soal itu adalah opsi yang D ya teman-teman, walaupun opsi yang B ini juga bagus. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Jadi
Di sini opsi yang B memiliki poin 4 sedangkan opsi yang D memiliki poin 5. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman, B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman, C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan, D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai, E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kalau opsi yang A membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman bisa saja dilakukan. Jadi misalnya pengalaman guru yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jadi jika sesuai dengan pengalaman mungkin akan bagus hasilnya seperti itu. Namun kita harus melihat opsi yang lainnya. Opsi yang B membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. Nah ini juga bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau sama rata kan berarti adil. Nah apakah itu efektif dan efisien dan juga berhasil? Kita harus lihat opsi yang lainnya. Opsi yang C memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. Diberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih bagian mana, kemungkinan akan memilih pekerjaan yang mudah seperti itu. Pekerjaan yang sulit kemungkinan banyak yang tidak memilih dan itu tidak akan efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas. Opsi yang D mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Nah ini kan kurang jelas ya teman-teman. Jadi strategi apa sih yang dipilih? Jadi strategi yang baik untuk Anda belum tentu baik untuk yang lainnya. Jadi daripada opsi yang A dan B masih lebih bagus opsi yang A dan B. Di sini jelas, di sini berdasarkan pengalaman yang dimiliki, lalu sama rata agar adil seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi C dan D ini tidak mungkin. Nah, yang terakhir opsi yang E membagi tugas dengan memperhatikan minat, lalu juga kompetensi ini sangat bagus ya teman-teman. Maka akan sesuai nanti hasilnya pun akan baik karena sudah sesuai dengan minat dan juga kompetensi yang dimiliki anggota. Sehingga di sini tujuannya juga bagus, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, dibandingkan opsi A dan B, opsi E ini lebih baik ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini opsi dengan poin 5 adalah opsi yang E, opsi dengan poin 4 adalah opsi yang A. Soal nomor 3, nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengadu kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi yang ada pada rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas Anda. Tindakan yang Anda lakukan adalah, nah di sini kan masalahnya menurun ya teman-teman nilai siswa. Lalu juga masalahnya siswa tersebut ngeyel bahwa belum dipelajari padahal Anda merasa sudah dipelajari. Intinya itu masalahnya. Opsi yang A menegur peserta didik tersebut karena mengatakan hal yang tidak sesuai kepada guru lain. Nah, di sini walaupun tampak wajar saja untuk dilakukan karena kita merasa sudah menjelaskan, namun dengan menegur peserta didik tersebut tanpa kita melakukan evaluasi diri terlebih dahulu atau refleksi juga lebih tepatnya, maka itu kurang bijaksana dilakukan oleh seorang guru karena siapa tahu kita memang belum mengajarkan kepada siswa kita menyampaikan materi tersebut. Jadi bisa saja kita yang melakukan kesalahan. Nah, opsi yang B memberikan nilai jelek di rapor ini pasti tidak mungkin. Jadi kita langsung eliminasi ya teman-teman. Opsi yang C memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. Nah, di sini langsung memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut. Ini kurang efektif dilakukan ya teman-teman karena sekali lagi kalau di opsi A tadi siapa tahu kita memang belum menyampaikan materi tersebut, namun kalau opsi yang C siapa tahu kita sudah menyampaikan materi tersebut, hanya siswa tersebutlah yang lupa ya teman-teman atau pura-pura lupa. Nah ini juga tidak efektif untuk dilakukan, sama dengan opsi yang A. Opsi yang D melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan RPP setiap hari. Nah ini bagus untuk dilakukan seorang guru. Jadi evaluasi, refleksi kita harus sering-sering melakukannya. Jadi kan akan semakin menguatkan pemahaman siswa, ingatan mereka juga akan baik. Jadi kalau sering evaluasi dan refleksi
refleksi, mereka akan ingat, oh ini sudah dipelajari dahulu oleh guru, sudah disampaikan materi tersebut. Opsi yang E, kita bandingkan, menyediakan form evaluasi online setelah pelaksanaan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Nah, ini bisa dilakukan juga ya teman-teman. Nah, bedanya dengan opsi yang D apa? Opsi yang D ini evaluasinya di saat pembelajaran ya teman-teman. Misalnya pembelajaran telah berakhir, lalu akan diadakan evaluasi. Karena di sini konteks soalnya saat ujian seperti itu, nilainya menurun, maka yang lebih sesuai adalah opsi yang E. Kita sebagai guru harus menerima saran dan kritikan. Kita harus menyediakan form evaluasi. Bisa menggunakan online agar kita bisa membaca keluhan dari siswa sebagai evaluasi diri setelah melaksanakan ujian agar menjadi masukan bagi Anda. Di sini bijak sekali sebagai guru kita mau menerima masukan seperti itu ya teman-teman. Jadi opsi yang E ini lebih tepat daripada opsi yang D, karena opsi yang D ini tidak dilaksanakan setelah ujian namun dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk mengantisipasi saja. Nah, form online ini akan mengantisipasi, tidak akan ada siswa yang mengadu kepada guru lain karena mereka bisa mengisi kritik dan saran yang akan diberikan kepada guru bersangkutan melalui form online. Opsi E dengan poin 5, opsi D dengan poin 4. Kita lanjut soal nomor 4. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan sangat baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan adalah. Nah, di sini masalahnya adalah ini ya teman-teman, kelasnya tidak aktif. Jadi kalau nilai atau hasil belajar peserta didik mungkin baik ya teman-teman, karena di sini dikatakan bahwa siswa dapat memahami pelajaran dengan sangat baik. Tentunya mengukur pemahaman itu kan dengan soal atau dengan tes. Berarti kan tesnya tidak ada masalah, baik-baik saja hasilnya. Namun ada satu masalah yaitu kelasnya pasif, yaitu tidak aktif. Bagaimana sih kita sebagai guru untuk mengatasi masalah tersebut? Opsi yang A, menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Nah, ini bisa dilakukan karena jelas metode ceramah itu sebenarnya cocok dengan kelas Anda di sini di soal nomor 4. Bagaimana cara menanggulangi siswa yang tidak aktif? Dengan cara menambah sesi tanya jawab. Ini bisa dilakukan, tujuannya agar terjadi komunikasi dua arah seperti itu. Opsi yang B, menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. Nah, ini juga bagus dilakukan oleh guru. Walaupun metode ceramah itu terbukti berhasil misalnya di kelas Anda, namun sebagai guru harus mencoba-coba metode-metode lain yang bervariasi seperti itu ya teman-teman, mengikuti gaya belajar peserta didik, mengikuti minat seperti itu. Jadi harus bisa mencoba-coba, tidak hanya satu metode saja. Opsi yang B ini bagus. Tujuannya juga agar pembelajaran dua arah sesuai dengan konteks soal dan penjelasan lebih mudah dipahami. Opsi yang C, menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa dan anak-anak cocok. Nah, ini kurang sesuai. Di sini kan tidak terselesaikan kelas yang tidak aktif itu. Opsi yang D, menggunakan metode ceramah yang sudah terbukti berhasil di kelas Anda, ini juga sama dengan opsi yang C. Opsi yang E, menggunakan metode pembelajaran lain yang bervariasi jika peserta didik menghendaki. Nah, opsi yang E ini mirip dengan opsi yang B, sama-sama menyatakan kita akan mencoba-coba metode pembelajaran lain yang bervariasi. Ini bagus dilakukan oleh seorang guru. Nah, di sini ada kata jika peserta didik menghendaki. Kita tidak perlu menunggu peserta didik untuk protes, lalu menanyakan mau metode apa, tidak. Jadi kita sebagai seorang guru harus berani mencoba menerapkan metode-metode yang bervariasi. Jadi opsi E ini kurang tepat karena ada kata jika. Nah, di sini antara opsi A dan B yang bagus adalah opsi yang B ya teman-teman. Karena belum tentu metode pembelajaran lain itu tidak akan cocok dengan siswa tersebut. Siapa tahu metode pembelajaran lain juga cocok. Selain cocok juga ampuh dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas
seperti itu. Jadi opsi yang B lebih baik daripada opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. C. Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin, berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik diskusi dan sesi tanya jawab. E. Anda berfokus pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Di sini kalau sudah panjang opsinya dan juga soalnya, kita bisa menggunakan metode eliminasi opsi. Di sini masalah utamanya adalah kita sebagai guru ingin menyampaikan materi keseluruhan secara efektif dan tersampaikan dengan baik seperti itu tanpa harus terburu-buru. Ini kuncinya. Kita pilih opsi yang paling tidak mungkin dengan kata kunci tanpa harus terburu-buru. Nah, opsi yang C ini pasti tidak mungkin karena di sini kan hanya menjelaskan materi sesingkat mungkin. Berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. Berarti kan terburu-buru, sudah tidak sesuai dengan konteks soal. Pasti opsi C ini bukan jawabannya. Nah, opsi B ini juga ada kata tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. Berarti kan tidak menghendaki adanya diskusi atau pertanyaan atau tidak menghendaki terjadinya diskusi secara lama seperti itu. Lalu juga pertanyaan yang banyak. Jadi opsi B ini juga tidak sesuai dengan konteks soal, menyatakan bahwa kita terburu-buru sebagai seorang guru. Jadi opsi B kita eliminasi. Nah, di sini opsi yang E, Anda berfokus pada hanya materi utama, berarti mengabaikan contoh atau praktik. Ini juga menyatakan bahwa kita terburu-buru, tidak sesuai dengan konteks soal. Padahal praktik dan contoh itu bisa membuat pemahaman siswa semakin kuat ya teman-teman akan sebuah materi seperti itu. Antara opsi A dan juga yang D, yang paling baik adalah opsi yang D teman-teman. Karena opsi yang A ini bisa dilakukan saat pretest. Jadi kita bisa mengetahui apa saja yang sudah dipahami siswa, apa saja yang belum. Jadi kita lebih berfokus kepada materi yang belum dipahami oleh siswa, itu bisa dilakukan. Namun opsi yang D ini adalah opsi yang paling sempurna. Jadi kita membuat RPP. Jadi alokasi waktu untuk setiap subtopik diskusi dan juga sesi tanya jawab untuk membuat siswa semakin paham. Jadi waktunya di sini terperinci, menyatakan bahwa kita tidak terburu-buru. Opsi yang D ini adalah jawabannya. Nah, jadi opsi yang A poinnya 4 dan opsi D adalah poin 5. Kita lanjut soal nomor 6. Apabila ada rekan sejawat yang menghadapi kesulitan, pilihan tindakan Anda adalah masalah utama di soal adalah ketika kita melihat teman sejawat kita yang menghadapi kesulitan. Nah, opsi yang A ini kurang sesuai dengan konteks soal. Kita hanya menemani rekan sejawat tersebut. Seharusnya kan membantu seperti itu daripada menemani. Seharusnya kita membantu. Opsi yang B langsung membantu rekan sejawat yang mendapat kesulitan dalam penyelesaian tugas. Nah, ini bagus ya teman-teman. Kita cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi rekan sejawat kita yang menghadapi kesulitan. Daripada opsi yang A, lebih baik opsi yang B. C, menyapa dan menanyakan kepada rekan sejawat tersebut. Nah, ini hanya menyapa, menanyakan keadaan. Padahal udah jelas di situ rekan sejawatnya menghadapi kesulitan. Jadi opsi yang C ini kurang sesuai konteks soal. Opsi yang D, menanyakan padanya apakah membutuhkan bantuan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu, baru jika memang membutuhkan bantuan kita bantu, seperti itu.
Opsi yang D, percaya bahwa rekan sejawat tersebut dapat menghadapinya sendiri. Nah, ini kan kita tidak mau membantu apapun. Siapa tahu kan memang butuh bantuan. Jadi opsi yang paling tepat di sini antara opsi D dan B itu adalah opsi yang B. Jadi kita cepat tanggap ya teman-teman terhadap rekan sejawat kita yang menghadapi kesulitan. Jadi poinnya 5, lalu opsi yang D itu poinnya 4. Nah, soal nomor 7 adalah soal terakhir dalam video kali ini. Pada suatu hari Anda datang terlambat ke sekolah pada jam pelajaran pertama selama 15 menit. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini masalahnya adalah kita terlambat. Di situ ada waktunya yaitu 15 menit. Cukup lama ya, teman-teman. Maka kita harus pastikan bahwa pembelajaran itu harus tetap berlangsung karena kita kan nanti pasti akan masuk seperti itu, akan melaksanakan tugas walaupun kita terlambat. Nah, opsi yang A, meminta guru piket untuk menginstruksikan peserta didik membaca materi terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilakukan, berarti kan pembelajaran akan berlangsung ketika Anda tiba, maka karena sudah membaca maka mungkin akan cepat dimengerti seperti itu. Opsi yang A ini bisa dilakukan. Opsi yang B, meminta maaf dan berjanji dalam diri akan berangkat lebih pagi dari rumah. Nah, ini sebenarnya masuk akal saja dilakukan. Namun masalah pembelajaran bagaimana? Di sini kan tidak jelas. Jadi daripada opsi yang A, lebih jelas opsi yang A ya teman-teman, seperti itu. Jadi menyatakan bahwa pembelajaran akan tetap berlangsung, diusahakan dengan baik dan lancar. Opsi yang C, meminta guru piket untuk menggantikan masuk kelas karena merasa sudah terlambat datang. Nah, di sini mirip dengan opsi yang A, namun bedanya adalah opsi yang C ini langsung meminta guru piket menggantikan masuk kelas. Tidak jelas bagaimana pembelajaran, bagaimana materi yang harus disampaikan. Lebih baik opsi yang A ya teman-teman, jadi jelas seperti itu. Opsi yang D, menghubungi ketua kelas untuk belajar mandiri terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilakukan ya teman-teman, berarti kan pembelajaran bisa berlangsung seperti itu. Jadi Anda akan mengatakan bahwa terlambat sedikit lalu menginstruksikan untuk belajar mandiri terlebih dahulu membaca materi misalnya. Di sini ada kata terlebih dahulu, berarti kan Anda tetap akan masuk ke kelas nantinya jika sudah tiba. Opsi yang E, meminta maaf pada peserta didik setelah hadir di kelas. Nah, ini bisa saja dilakukan. Jadi yang paling sesuai dengan konteks soal, yang paling mengutamakan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun usahanya, itu adalah opsi yang A dan juga opsi yang D ya teman-teman, seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang memiliki poin 5 adalah opsi yang A, karena memang itu adalah tugas dari guru piket, kita harus manfaatkan seperti itu. Nah, lalu opsi D ini juga kita bisa lakukan seperti itu ya teman-teman, dengan menghubungi ketua kelas. Nah, sampai di sini dahulu penjelasan dari aku berkenaan dengan soal SJTP 3K guru. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan pembahasan soal lainnya silahkan komen di bawah. Jadi soal apa sih yang ingin kalian ketahui untuk persiapan tes P3K tahun 2024? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.